Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang langkah perkembangan kreativitas anak. Yang pertama itu ada capturing, yaitu jangan lewatkan satu ide atau gagasan yang dilontarkan pada anak. Dalam konteks ini berarti kemampuan untuk memahami dan merespons setiap ide atau gagasan yang disampaikan oleh seorang anak tanpa mengabaikannya. Ini seperti menangkap dan menjaga setiap pikiran atau konsep yang mereka bagikan dengan kita. Ini sangat penting karena membantu anak merasa didengar dan dihargai. Contohnya, jika seorang anak berbicara tentang mainan kesayangan mereka, kita harus fokus mendengarkan dan bertanya lebih lanjut tentang mengapa mereka menyukai mainan itu. Dengan melakukan ini, kita juga bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan anak, mendukung perkembangan bahasa mereka, dan memberikan mereka itu rasa percaya diri untuk berbicara dengan pemikiran dan perasaan mereka. Yang kedua itu ada surrounding. Langkah ini juga membiarkan anak berinteraksi dengan yang lain untuk menciptakan ide-ide kreatif berdasarkan pengalaman interaksi dengan lingkungannya. Langkah yang melibatkan anak dalam interaksi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Ini membantu anak menciptakan ide-ide kreatif berdasarkan pengalaman dan pengamatan mereka dalam berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Contohnya seperti dengan memberikan anak kesempatan untuk bermain dengan teman-teman atau menghadiri kegiatan sosial, mereka dapat mengamati, belajar, dan berkolaborasi dengan orang lain. Ini dapat menginspirasi mereka untuk mengembangkan ide-ide baru seperti ide permainan baru atau cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, surrounding itu mengajarkan anak tentang dunia di sekitarnya dan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka melalui pengalaman interaksi dengan orang dan lingkungan sekitar. Yang ketiga itu ada challenging. Pada tahap ini juga orang tua memberikan anak tantangan atau situasi yang memerlukan pemikiran kritis. Ini membantu anak mengembangkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah yang kuat. Contohnya itu seperti seorang anak menghadapi masalah matematika yang sulit di sekolah. Orang tua itu dapat memberikan tantangan tambahan dalam bentuk soal matematika yang lebih rumit. Ini mendorong anak untuk berpikir lebih dalam, mencoba berbagai pendekatan dan belajar untuk mengatasi kesulitan. Terus yang keempat itu ada broadening. Anak itu mempelajari hal-hal yang baru. Pada tahap ini berarti anak itu sedang memperluas pengetahuan dan pengalaman mereka dengan mempelajari hal-hal baru. Ini termasuk eksplorasi dan pembelajaran tentang topik atau aktivitas yang sebelumnya tidak mereka ketahui atau tidak mereka coba. Misalnya, jika seorang anak biasanya hanya suka bermain dengan mainan tertentu, broadening ini bisa berarti mengenalkan mereka pada jenis mainan atau aktivitas yang berbeda seperti buku, alat musik, atau olahraga baru. Ini membantu anak merasa tertarik dan antusias untuk belajar dan mencoba hal-hal yang berbeda dalam hidup mereka. Broadening ini membantu anak menjelajahi dunia dengan cara yang lebih luas dan mendapatkan pengalaman baru yang dapat membantu perkembangan mereka secara keseluruhan. Terus selanjutnya implementasi pendidikan kewirausahaan pada anak usia dini melalui pembelajaran Cooking Day. Pada pembelajaran kewirausahaan pada anak usia dini ini memiliki nilai kreativitas dalam pengembangan aspek kognitif. Ini berarti mengajarkan anak-anak bagaimana berpikir secara kreatif dan inovatif memiliki manfaat besar dalam perkembangan kemampuan berpikir mereka. Contohnya, ketika anak-anak belajar tentang kewirausahaan, mereka diajak untuk memikirkan ide-ide baru untuk masalah atau peluang bisnis. Selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berimajinasi dan berpikir kreatif dalam situasi sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran kewirausahaan pada anak usia dini membantu mengasah kreativitas mereka yang merupakan bagian penting dari perkembangan aspek kognitif mereka seperti kemampuan berpikir, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan. Tujuan kegiatan ini untuk mengembangkan nilai karakter, kewirausahaan, produktivitas, dan kemandirian pada anak.
Dalam kegiatan cooking day ini anak-anak diajak untuk terlibat dalam proses memasak makanan. Anak-anak dapat belajar. Yang pertama itu kewirausahaan. Mereka dapat memahami konsep dasar tentang menciptakan sesuatu yang bernilai dari bahan-bahan sederhana. Yang kedua itu bisa produktivitas, bisa mengetahui produktivitas. Mereka mengalami bagaimana bekerja dengan efisien untuk mencapai tujuan, yaitu membuat hidangan yang lezat. Terus selanjutnya itu ada kemandirian. Anak-anak diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam masak yang membantu mereka merasa mandiri dan percaya diri. Dan selanjutnya itu ada nilai karakter. Mereka dapat belajar tentang kerjasama, kesabaran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap makanan dan orang lain yang terlibat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya.